Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfi Abi Pangestu dengan NIM 4191210072. Saya menempuh pendidikan di Universitas Tangerang Raya dengan jurusan S1 Manajemen. Sekarang saya akan mempresentasikan strategi pemasaran digital marketing dengan dosen pengajar Bapak Sri Sukartono Natadiharja. Apa sih itu digital marketing? Digital marketing adalah proses pemasaran atau periklanan suatu produk atau jasa kepada halayak ramai, bertujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Nah, dunia itu semakin lama semakin maju, begitu juga dengan teknologi. Dengan adanya teknologi yang semakin maju, perusahaan tidak mau kalah bersaing dengan perusahaan lain. Maka dengan itu menggunakan media internet sebagai kegiatan pemasaran agar menarik konsumen lebih cepat dan juga mendapat keuntungan. Oke. Kenapa harus menggunakan digital marketing? Yang pertama, membantu proses segmentasi pasar. Sebelum adanya pemasaran digital, segmentasi pasar merupakan momok yang sangat membingungkan karena pelaku usaha akan merasa kesulitan dalam melakukan pemetaan. Nah, kebingungan inilah yang dijawab oleh metode digital marketing. Saat ini pemetaan konsumen sudah bisa dilakukan tanpa harus mengangkat pantat dari kursi kantor. Dan yang terpenting, hasilnya valid sebab berbasis pada statistik yang terus diperbarui. Mencuri perhatian konsumen. Bayangkan, jika Anda memiliki perusahaan baru, Anda bingung cara pemasarannya bagaimana. Nah, ada banyak strategi digital yang bisa dimanfaatkan, mulai dari kampanye online, periklan digital, launching virtual, bahkan sampai menggunakan strategi andalan seperti giveaway atau potongan harga dan lain-lain. Lalu yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan. Harus dibangun dengan konsisten dan penyediaan produk berkualitas baik dan pelayanan prima. Namun, hal ini sudah terpecahkan sekarang. Anda bisa menemukan kepercayaan konsumen menggunakan platform digital. Mulai dari sistem pembelian yang ramah, sistem yang mudah dioperasikan, hingga akun sosial media yang tampak rapi dan selalu up to date. Terhubung 24 jam. Bayangkan, jika Anda harus memegang gagang telepon selama 24 jam. Demi menjaga hubungan baik Anda dengan konsumen, pasti itu akan sangat sulit. Platform online memungkinkan Anda menjadikan pelayanan konsumen yang prima selama 24 jam. Sehingga ketika pelanggan merasa kesulitan, Anda bisa langsung meresponnya dan menjaga integritas pelayanan terhadap perusahaan. Lalu yang kelima, efisiensi anggaran. Hal hebat lainnya dari digital marketing adalah kemungkinan untuk mengefisiensikan anggaran. Semua aktivitas saat ini bisa diselesaikan dengan laman digital, tanpa harus kehilangan banyak sumber daya waktu, uang, dan tenaga. Lalu selanjutnya, kelebihan digital marketing. Yang pertama, kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, digital marketing juga dapat diukur secara real time dan tepat. Kedua, kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk ditonton, lalu berapa banyak orang yang mengetahui produk tersebut, beberapa persen konversi penjualan dari setiap iklan, dan sebagainya. Lalu ketiga, jangkauan lebih luas. Kelebihan berikutnya yaitu jangkauan geografis dari digital marketing yang luas. Anda dapat menyebabkan brand atau produk ke seluruh dunia dengan memanfaatkan internet. Lalu keempat, murah dan efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan sangat efektif. Biaya anggaran yang dihemat memungkinkan sampai 40%. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Yang kelima, membangun nama brand. Digital marketing membantu Anda membangun nama brand dengan baik. Eksistensi di dunia maya dengan keberadaan brand Anda sangat penting karena orang yang akan melakukan pencarian online pasti sebelumnya akan mencari produk Anda. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi digital marketing.
Yang pertama, website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis Anda, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Di samping sini saya ada contohnya seperti Unilever yang produknya seperti Lifebuoy, Pepsodent, Rexona, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh website sebuah perusahaan ya, karena dengan adanya suatu website itu sangat berperan penting terhadap suatu perusahaan. Yang kedua ada search engine marketing, upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. Nah, yang dimaksud sistem pencari ini seperti contohnya ini di Google. Google ini kalau misalnya kalian mencari suatu produk, kalian kan pasti mengetikkan nama produk tersebut atau brand ya. Nah, di situ nanti akan muncul mesin pencari. Biasanya ada di urutan paling atas. Yang menunjukkan, nah ini salah satu contoh. Mungkin kalian pernah mendengar Facebook Ads, Instagram Ads. Nah, ini termasuk salah satunya seperti ini nih. Ini Internet Ads mungkin. Oke, lalu selanjutnya sosial media marketing. Edarkan platform di media sosial seperti Facebook dan Twitter karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Ini tentu saja dapat meningkatkan brand perusahaan. Nah, kalau kalian sering main Facebook nih, ini contohnya nih di Facebook nih. Di Facebook ini kan pasti banyak iklan ya. Iklan seperti HP, gadget-gadget seperti itu, atau laptop, atau mungkin ada kipas angin, dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh sering muncul, biasanya kalau misalnya kalian lagi scroll, biasanya kan ada itu iklan-iklan yang muncul. Nah, itu salah satu dari sosial media marketing. Bukan di situ aja, di Twitter juga ada kok. Terus di Instagram itu biasanya para influencer ya yang biasa mengiklankan. Lalu online advertising, media promosi melalui internet dengan berbayar. Ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis yang sebelumnya. Nah, online advertising ini dia biasanya ada di web ya. Biasa itu banyak sekali. Nah, contoh yang pernah saya alami ketika saya ingin mendownload sebuah file atau mungkin software ya, itu biasanya muncul ya. Ketika saya mau klik downloadnya, itu biasanya muncul saya diarahkan ke tab lainnya dan menunjukkan barang-barang ini nih, sepatu, tas, mungkin atau sebuah software lainnya. Nah, itu termasuk online advertising. Nah, itu berbayar ya. Yang kelima, email marketing. Anda dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru. Nah, email marketing ini biasanya kalau kalian biasanya masukkan sebuah email ya di web atau mungkin di aplikasi apapun itu. Nah, ketika mereka sedang melakukan promosi, maka secara otomatis akan masuk ke email kalian untuk memberitahukan bahwa suatu aplikasi atau di web itu sedang melakukan promosi. Tujuannya agar kalian tertarik untuk membelinya. Lalu video marketing. Nah, contohnya di sini tuh YouTube ya. Di YouTube ini banyak sekali review ya suatu produk. Nah, terus di situ juga ada testimonial pelanggan. Nah, dia bertujuan untuk meyakinkan kalian, oh ini udah direview sama ini nih, berarti produknya udah bagus dong, udah terpercaya. Testimonial juga udah banyak dong. Jadi kalian yang biasanya nih ingin membeli produk online kan bingung tuh, kalian nggak bisa datang langsung, kalian cuma bisa lihat gambarnya. Nah, lihat gambarnya aja, kalian nggak tahu produk itu bagus nggak. Makanya itu kalian mungkin mencari tahu melewati video marketing seperti YouTube ini. Jadi dengan melihat video review atau testimonial pelanggan, kalian akan menjadi lebih yakin terhadap produk tersebut, bahwa produk tersebut itu berkualitas. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata atau perkataan saya yang salah, karena saya hanya manusia biasa yang sering melakukan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.